I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita sama-sama bisa berkumpul pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah sampai pada bulan September minggu yang pertama. Kita semua dari sini semua karena Tuhan yang telah menuntun kita, Tuhan yang telah menolong sepanjang hidup kita sampai pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada pada malam hari ini, tentu kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan Dia. Kita mau berdoa, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara, mari dengan segenap hati kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah menebus kita, yang telah menggantikan kita, dan telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lama berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lama berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done
Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, karena banyak sekali yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan terutama atas salib Kristus, di atas kayu salib, Kau telah menebus kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan ya Tuhan, dan kami beroleh hidupan yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu yang tinggi ya Tuhan, karena sungguh nama-Mu layak dipuji. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama, walaupun kami berkumpul secara online. Namun kami rindu ya Tuhan, lewat persekutuan, lewat kebaktian doa pada malam hari ini, kami boleh dikuatkan sekali lagi lewat firman-Mu. Kami boleh diteguhkan sekali lagi, karena sungguh kami membutuhkan Engkau. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap dari kami ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat doa-doa yang kami panjatkan, kami boleh sekali lagi menemukan Engkau, menemukan kekuatan yang baru lewat kebaktian doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang hari ini bertemakan membuka pintu iman, diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan ayat yang ke-27. Sekali lagi, mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menggali dan menyampaikan kebenaran firman. Agar apa yang disampaikan bukan sekedar asumsi, bukan sekedar buah ide manusia, tapi semuanya bersumber dari kebenaran firman yang menginspirasi, menggugah hati kami, untuk kami tidak hanya sekedar puas menjadi pendengar firman, tetapi siap menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan pemberitaan firman hari ini. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, lalu lanjut di ayat yang ke-27. Demikian bunyi sabda Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ayat yang ke-27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengawali perenungan hari ini dengan sebuah kisah, di mana seorang misionaris yang melayani di Afrika menceritakan kisah seorang wanita tua yang dijangkau Injil dan bertobat. Meskipun ia buta dan tidak bisa membaca serta menulis, dia ingin membagikan kepercayaannya yang baru itu kepada orang lain. Ia datang kepada seorang misionaris dan meminta salinan Alkitab dalam bahasa Perancis. Setelah ia memperolehnya, ia meminta tolong kepadanya untuk menggarisbawahi bagian Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang sangat berkesan baginya, dengan tinta berwarna merah, dan menandai halamannya sehingga dengan mudah ia bisa menemukannya. Lalu selanjutnya yang ia lakukan dengan Alkitabnya itu apa? Ternyata ia membawa Alkitabnya setiap hari menuju sekolahan dan duduk di depan sekolah itu sambil menunggu jam bubaran sekolah. Saat bubaran sekolah, ia memanggil dan menghentikan seseorang atau dua siswa yang lewat di depannya. Lalu ibu ini bertanya kepada dia, tahu cara membaca bahasa Prancis? Bila jawabannya ya, maka si wanita itu segera membuka Alkitabnya yang telah ditandainya itu. Tolong bacakan ayat yang digarisbawahi dengan tinta berwarna merah ini. Tatkala mereka melakukannya,
ia segera bertanya, "Tahukah kalian apa arti dari ayat tersebut?" Lalu wanita ini pun menceritakan tentang Kristus kepadanya. Bahwa di dalam Kristus ada keselamatan yang sejati. Di dalam Kristus ada anugerah yang memberikan harapan hari esok yang terbaik. Wanita ini melakukannya setiap hari tanpa lelah. Bertahun-tahun telah dilewati. Dan ada 24 anak muda yang menjadi pendeta sebagai hasil dari pelayanan wanita tua tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi wanita ini hidup yang telah mengecap anugerah keselamatan di dalam Kristus dimaknai sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang sejauh yang ia jumpai. Sehingga banyak telinga memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil. Bagi wanita ini waktu dihabiskan dan diboroskan bukan untuk memuaskan agenda dan obsesi pribadinya, serta mengutamakan kepentingannya, tetapi justru digunakan untuk melayani dan menggenapi apa yang menjadi agenda Allah di tengah dunia ini. Hidup seperti demikianlah yang seharusnya kita jalani sebagai orang yang telah mengecap anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dalam bahasa Paulus, kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang membuka pintu iman bagi sebanyak mungkin orang. Artinya bagaimana melalui kehidupan kita, Injil diberitakan sehingga banyak orang memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil dan meresponinya dengan iman. Setidaknya kita akan belajar. Ada 2 ciri kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan yang membuka pintu iman. Yang pertama adalah berani memberitakan Injil walau syarat dengan tantangan. Saya ulangi. Berani memberitakan Injil walau syarat dengan tantangan. Kehidupan Paulus mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang aktif dan penuh gairah dalam menghidupi panggilan Allah untuk memberitakan Injil, khususnya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu rumah ibadat Yahudi atau sinagog ke sinagog yang lain. Paulus selalu menggemakan berita Injil dan mengajarkan firman tanpa lelah. Seolah-olah kemanapun ia melangkah, Injil pasti diberitakan melalui kehadirannya. Termasuk seperti yang tertulis dalam teks ini, sebagai bagian dari perjalanan misi Paulus yang pertama, di mana Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Ikonium, di Listra, dan juga di Derbe. Hal itu dilakukannya dengan gagah berani, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan yang bukan kaleng-kaleng, berupa penolakan, fitnah, hasutan, intimidasi, hujatan, pengusiran, dan bahkan penganiayaan fisik berupa pelemparan batu yang berpotensi kepada kematian. Paulus maupun Barnabas tidak gentar sedikit pun, apalagi ia berputus asa dan kapok melakukannya. Justru di tengah adanya orang-orang yang kontra dan menolak pemberitaannya, Paulus dan Barnabas tetap memberitakan Injil, dan hasilnya, baik di ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang ke-21, dikatakan sejumlah besar orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi atau orang Yunani menjadi percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, Paulus dan Barnabas mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang syarat keberanian dan tidak pernah mengenal lelah untuk terus dan tetap bekerja keras melakukan peran yang Tuhan percayakan dalam memberitakan Injil, sekalipun harus menanggung resiko yang berat. Tidak ada yang dapat mengalahkan dan meredupkan semangat pengabdian dan kesetiaannya kepada Kristus. Itulah kehidupan yang mengekspresikan adanya iman kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Jelas sekali. Dikatakan mereka mengajar dengan penuh keberanian. Apa alasannya? Apa sebabnya? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Jadi keberanian itu menjadi buah ekspresi dari adanya iman kepada Tuhan.
Itulah yang diperlihatkan dari kehidupan Paulus maupun juga Barnabas. Tentu saja, kualitas kehidupan seperti inilah yang Allah kehendaki ada pada diri setiap orang percaya, termasuk saya dan juga Bapak Ibu. Tentu bukan kehidupan yang pasif, karena memilih untuk berkutat dengan diri sendiri dengan segala kenyamanannya, sehingga tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Ironisnya, hidup yang demikian dibelenggu oleh banyak dalih dan segudang alasan penolakan untuk tidak terlibat dalam pemberitaan Injil. Saya takut. Ini bukan urusan saya. Udah banyak orang yang melakukannya. Bahkan saya tidak tepat untuk melakukan ini. Banyak orang yang lebih tepat dibandingkan saya. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus dan masuk surga. Ngapain capek-capek melakukan pelayanan yang sulit? Terkadang itu menjadi alasan-alasan yang membuat kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa semua alasan itu pada dasarnya sama, yaitu berakar pada adanya ego. Lebih mengutamakan kehidupan dirinya sendiri dengan segala kepentingannya. Hidup demikian tentu saja tidak pernah kompatibel dengan kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga hidupnya menjadi milik Kristus. Di mana seharusnya pusat hidupnya bukan lagi pada dirinya sendiri, tetapi pada Kristus yang telah menebus dan mati baginya. Sehingga kehidupannya seharusnya mendemonstrasikan bahwa Kristuslah yang terutama dan bukan dirinya. Pastinya hidup yang demikian ditandai dengan penyangkalan diri dan kerelaan untuk berkorban demi pekerjaan Allah. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Defining Moments, Ordinary Men and Women on Extraordinary Mission. Dalam buku tersebut, sang penulis bernama Leslie Ko menangkap adanya dedikasi dan komitmen yang luar biasa dari para misionaris yang menyerahkan seluruh hidupnya secara utuh bagi pelayanan misi. Pergi ke tempat yang jauh dan asing dengan segala tantangan yang ekstrim demi menjangkau sebanyak mungkin orang agar memiliki kesempatan mendengarkan berita Injil. Banyak pengorbanan yang mereka telah lakukan, bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Apa yang mereka lakukan tanpa tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Mereka rela menderita dan mengorbankan apapun demi Injil diberitakan. Pertanyaannya adalah kok bisa mereka patuh terhadap panggilan yang berisiko tersebut dan mengatakan ini aku Tuhan utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan utuslah orang lain. Tidak. Apa yang mengubah mereka sehingga mereka mengambil keputusan penting dan menentukan yang mengubah kehidupan dan nasib mereka sendiri serta banyak orang lain? Padahal awalnya mereka gentar, cemas, khawatir, dan bahkan mempertanyakan dirinya sendiri, apakah saya sanggup mengembangkan panggilan tersebut? Yang jelas Bapak Ibu, mereka sama seperti kita adalah manusia biasa. Namun dalam sebuah titik momentum dalam kehidupannya, mereka dengan berani serta tekad yang bulat mengambil keputusan untuk mentaati panggilan Allah. Ketika mereka mengambil keputusan itu, mereka melakukannya dengan penuh kesadaran. Mereka tahu resikonya, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu hal terburuk yang dapat terjadi dengan dirinya. Tapi mereka mengabaikan semuanya itu. Karena baginya ketaatan kepada Allah jauh lebih besar, jauh lebih utama, ketimbang mementingkan kenyamanan dirinya. Itulah sebabnya mereka mengambil keputusan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Memberitakan Injil kepada kepada tempat yang Tuhan inginkan di mana Injil itu diberitakan. Dan yang menarik adalah tidak ada penyesalan dan tidak ada alasan mereka melarikan diri dari panggilan Tuhan. Karena komitmen itu mereka pegang sampai akhir hayat hidupnya. Dalam buku tersebut, penulis menyajikan ada 8 kisah misionaris yang berasal dari masa lalu dan satu misionaris muda yang sedang bergulat dalam panggilannya. Kehidupan yang mereka demonstrasikan betul-betul menjadi inspiratif. Apa itu artinya? Menyerahkan diri secara totalitas kepada panggilan Tuhan. Kita tidak harus melakukan hal yang sama dengan mereka. Pergi jauh ke sebuah tempat terpencil, terpelosok yang perlu dijangkau oleh Injil. Kecuali jika kita mendapatkan panggilan khusus, sama seperti mereka. Tetapi pada prinsipnya adalah sama. Bagaimana hidup kita menggemakan berita Injil, menjangkau orang-orang terdekat yang kerap bersentuhan dengan kehidupan kita. Apakah keluarga kita, teman kantor kita, tetangga kita?
Sekalipun yes, kita akui tidak mudah dan banyak tantangannya. Namun bukan berarti kita berdiam diri, berpangku tangan, dan melarikan diri dari panggilan Allah untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Allah menempatkan kita. Justru kita harus bekerja keras dengan penuh keberanian dan melibatkan hikmat Allah dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kita yang Allah percayakan. Sehingga sungguh di mana melalui kehadiran kita, pintu iman itu terbuka. Di mana banyak orang telinganya memiliki kesempatan mendengar berita yang paling dibutuhkan bagi keselamatan jiwanya lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kehidupan kita betul-betul mendemonstrasikan sebuah kehidupan yang aktif, yang bekerja keras bagi pemberitaan Injil? Sekalipun itu tidak mudah dan banyak tantangan yang kita akan dan harus hadapi, tapi kita tidak gentar. Kita tetap memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua adalah sadar diri hanyalah alat kesaksian di tangan Tuhan. Setelah melakukan perjalanan misi yang panjang, akhirnya Paulus dan Barnabas kembali menuju Antiokhia dengan rute yang sama. Sesampainya di Antiokhia, ia mengumpulkan jemaat dan melaporkan seluruh pengalaman yang telah mereka alami dan lewati dalam perjalanan misinya. Apa yang disampaikan Paulus intinya bukanlah soal kesuksesan misinya memenangkan banyak jiwa khususnya dari kalangan non-Yahudi. Bukan juga soal menonjolkan kerja keras dan segala pengalaman heroiknya, bagaimana ia dan Barnabas melewati badai kesusahan yang super berat dan bertubi-tubi dalam mengemban misi tersebut. Dan memang bisa saja Paulus maupun juga Barnabas menyampaikan laporan seperti demikian dengan sikap penuh bangga dengan apa yang telah mereka lakukan bagi Tuhan. Karena memang kenyataannya demikian, bukan? Mereka telah bekerja keras bagi Kristus. Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan, bahkan nyawa siap dipertaruhkan demi pengabaran Injil. Tetapi Paulus tidak tergoda untuk menonjolkan dirinya, jerih lelahnya, pengorbanannya, seolah dirinya lah yang paling berjasa sehingga layak menjadi pusat perhatian dan mendapatkan apresiasi setinggi langit. Buktinya Paulus tidak melaporkan apa yang telah ia lakukan bersama dengan Barnabas, melainkan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam dan melalui dirinya. Bukan apa yang telah mereka lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang telah Tuhan lakukan melalui mereka. Di sini kita melihat dengan sangat gamblang dan jelas bagaimana Paulus dan Barnabas menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai fokus utama. Mereka tidak tergoda untuk menggeser dan mengubahnya, di mana aktor utama di balik pelayanan yang mereka lakukan adalah Allah dan bukan dirinya. Pelayanan yang mereka lakukan pada prinsipnya adalah bukan tentang aku atau kami, tetapi tentang Allah. Paulus menyadari betul bahwa yang berperan penting di balik keberhasilannya mempertobatkan banyak orang khususnya dari kalangan non-Yahudi bukanlah karena dirinya ataupun juga Barnabas, tetapi karena Roh Kudus. Maka dengan kesadaran demikian dan dengan penuh kemantapan serta kerendahan hati, Paulus bersama Barnabas, dikatakan di dalam ayat yang ke-27, menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Roh Kuduslah yang membuka dan menciptakan kesempatan pada orang-orang non-Yahudi untuk dapat mendengar Injil melalui perantaran Paulus dan Barnabas, yang diutus secara khusus untuk mengemban tugas pemberitaan Injil kepada mereka. Tidak hanya itu, Roh Kuduslah yang meneguhkan pemberitaan kasih karunia Allah yang mereka sampaikan dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan tentu saja bukan hanya sekadar membuka kesempatan Injil diberitakan. Roh Kudus jugalah yang mempertobatkan mereka dengan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang terbuka terhadap pemberitaan Injil dan menjadi percaya kepada Kristus. Paulus sadar betul bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan dan agenda Allah. Itulah sebabnya dalam mengemban pelayanan misinya, Paulus senantiasa bergantung penuh kepada pimpinan dan kuasa Allah. Sebagaimana juga pernah disampaikan di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-12, demikian juga di dalam Kolose 4 ayat yang ke-3, dan juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama.
isinya sama. Paulus di sana dengan jujur meminta pimpinan Tuhan ketika ia hendak memberitakan Injil. Kiranya kita pun memiliki kesadaran yang sama, sebagaimana Paulus maupun juga Barnabas, bahwa kita hanyalah alat di tangan Allah untuk melakukan pekerjaannya. Seperti seorang ibu yang terus mendoakan suaminya, bukan setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, agar suaminya itu membuka hati terhadap Kristus dan percaya kepadanya. Berbagai upaya ia telah lakukan, tetapi tidak ada hasilnya. Hingga 20 tahun kemudian, di dalam waktunya Tuhan, akhirnya suaminya pun percaya kepada Kristus melalui pelayanan seorang hamba Tuhan yang diundang. Di sini kita melihat baik istrinya yang gigih mendoakan dan hamba Tuhan yang mengabarkan Injil hanyalah alat di tangan Allah untuk membawa bapak tersebut datang dan percaya kepada Kristus. Banyak sekali saya mendengar kesaksian bagaimana seorang memenangkan anggota keluarganya maupun orang-orang terdekatnya bagi Kristus. Dan ingatlah selalu mereka semua hanyalah alat di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan misinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan kita hari ini, setidaknya ada 2 aplikasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdoalah untuk kesempatan memberitakan Injil. Berdoalah. Gunakan kedua lutut kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan membuka banyak kesempatan di mana Injil diberitakan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum percaya. Mungkin orang-orang terdekat kita yang belum juga percaya. Mari kita berdoa agar ada kesempatan di mana Injil itu diberitakan kepada mereka. Karena mereka pun juga membutuhkan Injil, di mana hanya di dalam Kristuslah ada ada keselamatan yang sejati. Yang kedua, tidak hanya sekedar menggunakan kedua lutut, tapi siap sedialah menggunakan kesempatan itu. Siap sedialah untuk mengatakan, Tuhan, pakailah aku untuk memberitakan Injil kepada mereka. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu untuk mengerjakan misimu, menyampaikan kebenaran firman kepada mereka. Pakailah aku Tuhan menjadi saluran berkat untuk menjangkau mereka bagi Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, mari kita harus menjadi orang yang selalu siap sedia untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan Tuhan ingin kita melalui kehadiran kita, Injil Tuhan diberitakan dan Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa selayak dan seharusnya hidup yang kami miliki dan hidupi adalah sebuah kehidupan yang mendemonstrasikan bahwa Engkaulah yang utama lebih dari diri kami. Bagaimana melalui kehadiran kami, berita Injil digaungkan, disampaikan, dinyatakan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar berita Injil. Khususnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk orang yang belum percaya, mungkin ada di sekitar kami, yang saat ini dan terus menerus di mana kami bergumul untuk hal ini. Berdoa mungkin anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Berdoa bagi teman dekat kami, mungkin saudara-saudara kami, teman sekantor, dan orang-orang yang kerap kali bersentuhan dengan kehidupan kami, yang mana mereka membutuhkan Injil untuk keselamatan jiwa mereka. Tuhan, kiranya Kau bekerja di dalam hati mereka. Berikan dan bukalah kesempatan yang seluas-luasnya di mana Injil boleh diberitakan kepada mereka. Dan tidak hanya itu Tuhan, pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai instrumen yang efektif untuk menggemakan berita yang paling dibutuhkan oleh jiwa mereka, yaitu berita tentang Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan melalui kesaksian hidup kami, menjadi alat untuk membawa mereka satu langkah lebih dekat dengan Engkau. Kami tahu kami hanyalah alat, yang menentukan hanyalah Engkau sendiri. Engkau yang sanggup membuka hati mereka. Hanya Engkau yang sanggup mempertobatkan jiwa mereka.
Pakailah kami Tuhan, untuk menggenapi misi-Mu melalui kehadiran kami. Terpujilah Bapa, kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik, kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian ini, Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas nafas kehidupan yang telah Tuhan beri. Dan juga kita mau bersyukur atas doa-doa yang telah Tuhan jawab atau mungkin belum. Mari kita sama-sama kita menghadap Tuhan. Kita datang dengan hati penuh syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Karena kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap aspek dalam kehidupan kami, hari demi hari, setiap jam ya Tuhan, Kau telah menolong kami, memimpin kami, dan juga melindungi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kami sampai pada saat ini ya Tuhan, sampai pada bulan September ini. Kami bersyukur ya Tuhan, atas nafas kehidupan telah Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas doa-doa yang telah Kau jawab bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, terus ajalah kami Tuhan untuk terus senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, mari kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk ibadah yang ada pada setiap minggunya. Kita mau mendukung untuk pelayanan pada minggu ini, kita mau berdoa bagi Pendeta Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Pastor Andy Pierce yang akan menyampaikan di dalam kebaktian bahasa Inggris. Tak lupa kita juga mau mendoakan bagi kebaktian juga di dalam kebaktian anak, kita doakan untuk guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan memimpin. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk para pelayan Tuhan yang melayani setiap minggunya, setiap bulan, ada song leader, ada musisi, dan juga usher, sound system, multimedia, agar sungguh pelayanan yang mereka lakukan boleh memberkati jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk jemaat yang hadir secara onsite, agar sungguh Tuhan boleh memberkati kebaktian onsite dan juga online. Mari kita sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk kebaktian minggu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan agar sungguh Kau boleh memberkati kebaktian yang ada Tuhan, agar sungguh menjadi kebaktian yang dapat menguatkan kami semua. Kami mau menyerahkan untuk para hamba Tuhan yang melayani, para guru sekolah minggu yang melayani. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Andy Pierce yang akan menyampaikan dalam firman Tuhan dalam kebaktian bahasa Inggris, dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap persiapan mereka, agar sungguh Kau boleh memakai mereka dengan luar biasa berbicara kepada jemaat-Mu. Kami juga mau ingat ya Tuhan para pelayan yang melayani setiap minggunya Tuhan, untuk song leader, musisi, sound system, multimedia, AV, usher, semua alat-alat yang telah Kau pakai orang-orang yang melayani Tuhan. Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, agar sungguh pelayanan mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati jemaat. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang hadir secara onsite maupun juga yang mereka yang ikut di dalam online. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati kebaktian yang ada. Mereka yang hadir secara onsite Kau boleh memberkati mereka, melindungi mereka. Mereka yang hadir secara online pun ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, agar dimanapun mereka berada, Kau tetap berbicara kepada mereka dan boleh memberkati kebaktian yang harus mereka lakukan online juga onsite. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk care group yang ada. Kita mau berdoa bagi care group ICLA agar sungguh boleh bertumbuh dan juga saling menguatkan di dalam Tuhan. Kita mau berdoakan bagi para pemimpin-pemimpin yang disebut sebagai care group host. Mereka memimpin, mungkin ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, setiap berapa minggu sekali. Kita doakan bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh memakai mereka memimpin care group yang ada, dapat memberkati anggotanya. Kita berdoa untuk segala persiapannya agar Tuhan boleh memberkati. Kita juga mau berdoa agar sungguh jemaat yang belum hadir, belum ikut mungkin dalam care group boleh mengikutinya dan boleh saling menguatkan, saling bertumbuh. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk care group yang ada di ICLA. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh, boleh bersama-sama saling menguatkan, ada satu komunitas ya Tuhan, kami boleh bisa berkumpul bersama setiap minggunya. Kami rindu ya Tuhan di lewat care group ini, Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap pertemuan yang mereka lakukan, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bertumbuh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberkati setiap care group yang ada. Kami berdoa juga secara khusus bagi para pemimpin-pemimpin care group host yang mempersiapkan bahan, yang harus menyampaikan bahan di dalam care group. Kau boleh memberkati dalam setiap pelayanan mereka, segala persiapan mereka. Kau berikan hikmat khusus bagi mereka, agar sungguh mereka boleh menjadi pemimpin yang sekali lagi memberkati anggotanya. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk anggota jemaat yang pada saat ini masih bergumul, yang belum mengikuti juga care group dan rindu untuk memiliki komunitas. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menggerakkan hati mereka sehingga mereka boleh masuk di dalam komunitas, boleh saling bertumbuh ya Tuhan di dalam care group. Kami mau menyerahkan untuk pelayanan care group ini dalam nama-Mu. Kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus mendukung jemaat yang bergumul secara kesehatan. Saya mau minta untuk bapak-bapak boleh mendoakan untuk ibu-ibu yang tertulis di sana. Ada Ibu Diana, Ibu Martina, dan juga Ibu Sieni. Dan juga untuk para ibu-ibu yang bisa mendoakan juga untuk Bapak Irawan dan juga Bapak Andi.
Dan juga yang terakhir, mari kita berdoa untuk para lansia yang lemah tubuh, yang mereka bergumul secara kesehatan agar sungguh Tuhan boleh menjamah dan juga memulihkan. Mari sama-sama kita berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk saudara-saudara yang bergumul secara kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk Ibu Diana yang masih melakukan treatment, yang bergumul dengan kansernya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan terus damai sejahtera, iman ya Tuhan yang berasal dari Engkau. Kami mau menyerahkan untuk setiap treatment dilakukan, kiranya Kau boleh campur tangan, terus juga untuk Ibu Martina, Kau terus boleh menjamah dia, menjamah kesehatannya Tuhan. Dan juga untuk Ibu Sieni ya Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan, boleh menolong, memberkati kesehatannya, terus boleh menjadikan kehidupannya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan juga untuk bagi para lansia ya Tuhan, bagi mereka yang lemah tubuh, kami menyerahkan agar sungguh bagi mereka, agar Kau boleh memberikan kekuatan daripada-Mu, Kau boleh memberikan jamahan-Mu ya Tuhan bagi tubuh mereka yang sedang sakit, agar sungguh Kau boleh menyembuhkan mereka, boleh memberikan kekuatan. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan, bagi jemaat yang bergumul secara kesehatan, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengingat bagi keluarga kita masing-masing. Mari kita ingat untuk anak kita, atau mungkin cucu, ada mungkin juga suami, istri, atau mungkin orang tua, mertua, menantu. Mari kita ingat mereka. Kita mau mendoakan bagi mereka agar dalam kesehatannya Tuhan boleh pelihara, pekerjaan juga Tuhan terus boleh memberkati, dan juga mereka terus boleh bertumbuh secara iman. Mari kita mendoakan bagi keluarga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kalau keluarga adalah pemberian dari Tuhan, dan mereka ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami mau ingat akan keluarga kami, Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan mereka. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh berikan kesehatan yang baik. Kau boleh memelihara mereka ya Tuhan. Kau boleh memelihara juga di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang tidak pasti ini. Kau boleh sekali lagi memberkati mereka juga secara khusus bagi usaha pekerjaan mereka. Kau boleh memberikan kelancaran ya Tuhan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi untuk pertumbuhan iman mereka, agar sungguh setiap keluarga-keluarga boleh bertumbuh di dalam iman, boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, Kau terus boleh memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen di ICLA secara khususnya Tuhan, agar sungguh kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara melihat berita bahwa ada badai Ida yang terjadi di Louisiana, mari kita berdoa bagi bencana ini yang sedang terjadi agar sungguh Tuhan boleh campur tangan meredakan, dan kita mau berdoa bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana ini, seperti contohnya tidak menerima electricity, listrik, atau mungkin mereka tidak bisa bekerja, terkena dampak mungkin kesulitan dalam makanan, pekerjaan, dan juga hal-hal lainnya. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong dan juga boleh mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi bencana yang terjadi di Louisiana pada saat ini, di mana banyak sekali tempat-tempat yang terkena dampak, dan banyak dari mereka ya Tuhan, kami melihat berita yang mengalami kesulitan ya Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak hal menjadi terganggu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, boleh memulihkan situasi kota pada saat ini, di mana mungkin mereka dilanda bencana ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan bagi pemerintah yang harus mengambil keputusan, mereka yang harus bekerja di tengah situasi sulit ini ya Tuhan, mereka yang harus berada di lapangan, kiranya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bagi masyarakat, bagi keluarga-keluarga ya Tuhan yang terkena dampak ini. Kau boleh memberkati, boleh memberikan kelancaran, menyediakan apa yang mereka perlukan ya Tuhan, sehingga keadaan di kota-kota mereka ya Tuhan boleh pulih kembali. Kiranya Kau boleh campur tangan ya Tuhan, memulihkan Louisiana ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus berdoa bagi Afghanistan. Kita mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka akibat ledakan beberapa waktu yang lalu.
ada juga yang terkena mereka dari keluarga yang dari Amerika, ada juga yang di Afghanistan. Mereka yang terkena dampak ini, kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh menghibur dan menguatkan mereka. Kita juga boleh berdoa untuk kestabilan politik yang terjadi di Afghanistan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan dan proses evakuasi yang terjadi dari beberapa negara ini ke beberapa negara, agar sungguh Tuhan boleh menolong, campur tangan, mengatur semuanya, setiap keluarga-keluarga yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Afghanistan pada saat ini ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang terkena dampak dari bom, kena ledakan ya Tuhan, dan banyak dari mereka yang meninggal dunia. Ada yang dari keluarga dari Amerika, ada juga di Afghanistan ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kau boleh campur tangan ya Tuhan, Kau boleh menghibur mereka, Kau boleh menguatkan mereka di tengah sedihnya, tangis yang harus mereka alami, sesuatu hal yang mungkin mereka tidak dapat mengerti ya Tuhan. Namun kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh melawat mereka, agar sungguh mereka dapat mengenal Tuhan, mereka boleh mengenalkan Yesus Kristus, walaupun melewati penderitaan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Afghanistan, bagi kestabilan politik negara ini. Kau boleh campur tangan, Kau boleh menolong, agar sungguh Kau boleh memberikan kelancaran bagi masyarakat juga ya Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera di tengah ketakutan yang harus mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi proses evakuasi yang terjadi pada saat ini ke beberapa negara, proses yang harus dilakukan bagi mereka. Kau boleh berikan kelancaran ya Tuhan, Kau boleh menolong setiap proses yang ada, Kau boleh memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, dan kami berdoa ya Tuhan, lewat situasi seperti ini mereka boleh mengenal Tuhan. Kami mau menyerahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang dapat kami andalkan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, yang dimana kami hanya bisa bersandar kepadamu saja. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, mungkin ke depan kita tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mungkin kita tidak bisa melihat jalan ke depan, apakah yang harus kita lakukan? Saudara, kita perlu terus berpegang pada janji Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita terus harus tetap beriman kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pujian penutup. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak-Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan diri perjamuan kudus pada minggu kedua September, saya ingin mengajak kita untuk mengkontak Pak Sucipto dengan nomor yang di atas ini. Mari kita sama-sama mengikuti perjamuan kudus yang diadakan pada minggu kedua September ini, Saudara. Saya ingin mengajak kita semua dapat mengikuti dalam care group, dan bagi Saudara yang rindu untuk mengikuti care group ini, Saudara dapat menghubungi dengan Bapak Handi dengan nomor yang ada tertera di sini juga. Mari Saudara kita sama-sama ikut care group, bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling mengasihi. Ada satu komunitas yang baik bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian warta pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to the Lord. Look at the earth, bringing forth fruit and flowers. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains, valley and flowing